Selamat selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Terima kasih untuk seluruh peserta yang hadir pada hari pertama di online workshop dengan tema Pelatihan Pembuatan Robot dengan Tiket. Kolaborasi antara artotech.id yang dikelola oleh PT Arto Cipta Solusindo dengan Robotic Inspiration. Sebelumnya saya ingin menyapa kepada Kak Riki Aprianto, selaku founder artotech.id, sekaligus Direktur Utama PT Arto Cipta Solusindo. Yang kedua, saya ingin menyapa kepada Kak Rahman Kurnia, selaku founder Robotic Inspiration, sekaligus yang akan menjadi narasumber kita pada sore hari ini. Tidak lupa juga kepada seluruh tim yang bertugas dan seluruh peserta workshop online yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Baik, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat-Nya hingga pada kesempatan pada hari ini kita bisa berkumpul secara virtual untuk melaksanakan acara workshop pada hari ini yang akan dilaksanakan selama 2 hari secara berturut-turut. Hadirin yang saya hormati, sebelum memasuki acara inti, terlebih dahulu saya akan membacakan susunan acara pada sore hari ini. Untuk acara yang pertama yaitu adalah pembukaan. Yang kedua adalah company profile dari artotech.id dan Robotic Inspiration. Yang ketiga adalah acara inti. Yang keempat adalah sesi foto dan terakhir adalah penutupan. Sebelum kita buka acara ini, dipastikan untuk seluruh peserta semuanya sudah melakukan registrasi ulang agar masuk di database kami. Seperti itu. Oke, baik hadirin sekalian. Sebelumnya saya ingin menyapa nih untuk menanyakan bagaimana untuk puasa kalian, apakah lancar? Semoga selalu lancar ya. Kita sambil ngabuburit sambil ikut workshop pada sore hari ini. Baik, memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Maka dari itu marilah kita buka acara workshop pada sore hari ini dengan mengucap basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan dibukanya acara ini, semoga acara dapat berjalan dengan lancar dan tidak ada gangguan teknis lainnya. Acara selanjutnya yaitu penayangan company profile dari PT Arto Cipta Solusindo atau artotech.id dan Robotic Inspiration. Kepada admin, silakan. Halo Sobat Robins, kali ini Mimin akan menjelaskan, apa sih Robotic Inspiration? Robotic Inspiration merupakan suatu lembaga yang bertujuan untuk membantu peserta didik pada tingkat usia dini sampai usia dewasa agar melek terhadap teknologi. Adapun keunggulan Robotic Inspiration: 1. Meningkatkan kreativitas. 2. Meningkatkan daya imajinasi. 3. Menciptakan pola pikir inovatif. 4. Meningkatkan kemampuan programming dasar. 5. Melatih kerjasama peserta didik dalam tim. Dan level kelas di Robotic Inspiration itu ada 4, yaitu 1. Level Lego Brick. 2. Basic Robot. 3. Robotic Advance. 4. Robotic Project. Ya, itu tadi adalah company profile dari PT Arto Cipta Solusindo dan Robotic Inspiration yang menjadi kolaborasi pada workshop online pada sore hari ini. Belum memasuki acara inti, saya ingin menerangkan beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh seluruh peserta workshop pada sore hari ini. Terkait untuk penilaian bagaimana workshop ini akan berlangsung.
Jadi kepada peserta mohon untuk diperhatikan terkait untuk penilaian yang akan dicantumkan pada sertifikat nanti, karena workshop ini sifatnya nanti akan mendapatkan sertifikat yang bisa dimiliki oleh seluruh peserta yang pada hadir pada hari ini dan hari berikutnya. Untuk kriteria penilaiannya yaitu dari sistem administrasi akan mendapatkan nilai sebesar 19. Ini termasuk follow Instagram artotech.id dan robotik. Jadi seluruh peserta yang pada hadir pada sore hari ini diharapkan sudah memfollow untuk Instagram artotech.id dan robotic expression karena ini nilainya memang cukup besar yaitu sebesar 19 poin. Yang kedua yaitu kehadiran Zoom yaitu pada hari Sabtu dan hari Minggu. Bagi teman-teman peserta yang bisa hadir kedua-duanya itu sangat berguna sekali karena di hari Sabtu dan hari kedua itu adalah materi yang berkesinambungan. Gitu. Terus untuk penilaian dari kehadiran Zoom ini yaitu mendapatkan nilai 20 poin sendiri. Terus untuk yang penilaian ketiga itu adalah berdasarkan kuis. Kuis akan dilaksanakan pada hari kedua yaitu sebesar 19 poin. Untuk sistemasi kuisnya nanti akan disampaikan. Terus habis itu di hari kedua juga akan project team dengan nilai total bobot nilainya yaitu 21 poin. Nah, untuk hari ini buat teman-teman peserta, jika nanti teman-teman semuanya bisa mengikuti workshop secara baik, nanti akan ada sebuah tugas atau mini project yang ini bersifatnya individu pada hari ini itu dengan besar poin yaitu 21. Jadi dengan total kriteria penilaian yaitu adalah 100. Untuk yang diri sertifikat nanti akan kriterianya ada yang di bawah sini, yaitu ada poin-poinnya. Seperti ini. Nanti untuk pertanyaan boleh nanti ditanyakan di sesi kolom chat atau mungkin ke admin. Terima kasih. Suaranya ke-mute, Kak. Oke, mohon maaf, saya ulangi. Memasuki acara selanjutnya yaitu acara inti, di mana materi workshop ini akan dipimpin oleh KUUM sebagai moderator dan Kak Arhaman Kurnia sebagai narasumber kita. Kepada KUUM, silahkan. Baik, terima kasih kepada Mas Rian selaku host kita pada sore hari ini yang telah memberikan saya kesempatan untuk melanjutkan rangkaian acara pada pertemuan kali ini. Sebelumnya, izinkan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Kak Rahman Kurnia selaku narasumber sekaligus founder Robotic Inspiration dan Kak Riki Aprianto selaku founder dari Artotech serta pemilik PT Arto Cipta Solusindo yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada sore hari ini. Dan tak lupa juga saya ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh peserta yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Selanjutnya, saya akan membahas sedikit mengenai latar belakang terkait materi yang akan dibahas pada sore hari ini. Robotik adalah salah satu bidang studi yang erat kaitannya dengan beberapa pelajaran lain seperti matematika, sains, dan teknologi. Dengan belajar robotik, siswa dapat menerapkan ilmu yang dipelajari di bidang-bidang pelajaran tersebut. Namun, apakah robotik adalah cara yang efektif bagi guru dalam mengajarkan ilmu sains, teknologi informasi, dan matematika? Marilah kita simak pemaparan dari pemateri kita, yakni Kak Rahman Kurnia. Namun, tak kenal maka tak sayang ya teman-teman. Maka izinkan saya menyampaikan CV singkat dari beliau. Nama lengkapnya Rahman Kurniawan. Beliau lahir di Bogor pada 1 Juni tahun 2000. Kemudian, di sini ada beberapa prestasi yang sudah diraih oleh beliau. Salah satunya yang mungkin sampai sekarang masih dijalani, yakni menjadi founder Robotic Inspiration. Kemudian menjadi coaching dosen Polibangtan pada riset sistem tanaman. Selanjutnya dia menjadi coaching lomba IERC Internasional tim Garuda 1 dan berhasil mendapatkan
trofi Silver Trophy pada tahun 2020. Kemudian menjadi coaching lomba IRC Nasional tim Garuda dan berhasil mendapatkan Gold Trophy pada tahun 2020. Selanjutnya menjadi coaching lomba MRC tim Mandua Cianjur menjadi 22 besar pada tahun 2020. Kemudian selanjutnya adalah menjadi coaching lomba MRC tim Mandua Kota Bogor juara 2 kategori kreatif pada tahun 2022. Dan yang ketujuh adalah menjadi coaching lomba robotik Itenas SMK Madinatul Quran dan berhasil meraih juara 2 kategori Most Solving pada tahun 2022. Dan yang terakhir adalah menjadi coaching lomba Jakarta Robotik Game siswa SDIT Alia dan berhasil meraih juara 1 lomba kreatif. Kemudian selanjutnya adalah sebelum lanjut ke acara selanjutnya, izinkan saya menyampaikan bahwa pemaparan materi ini akan memerlukan waktu sekitar 65 menit. Dan sisanya 20 menit akan kita lakukan diskusi. Dan kepada teman-teman yang hadir pada seminar online sore hari ini, bisa sambil menyimak materi dari narasumber, juga melayangkan pertanyaan pada sesi diskusi nanti ya. Baik, karena sesi pembukaan sudah selesai, untuk Kak Rahman saya persilahkan. Mohon maaf Kak Rahman, untuk suaranya masih belum terdengar. Gak ada suaranya, Kak. Kecil, Kak, kecil. Saya mau pakai dua akun aja deh ya. Oke, gimana? Suaranya udah terdengar? Sudah, Kak. Sudah ya. Oke, langsung aja. Saya akan setting materinya. Oke, gimana teman-teman? Sudah kelihatan di sini? Sudah, Kak. Oke, sudah ya. Oke, baik. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada sore hari ini, dan ini adalah pertemuan pertama ya, karena kita workshop robotik itu ada dua ya.
yaitu sekarang dan besok terakhir. Ya. Dengan judul Controlling Motor DC menggunakan aplikasi Tinkercad. Mungkin di sini teman-teman semua sudah mengenal ya, atau sudah tahu aplikasi Tinkercad dan Controlling Motor DC. Ya. Dan teman-teman semua yang di sini juga kalau misalkan mau menggunakan Arduino langsung boleh. Ya, tapi kita serentakkan ya, karena di sini ada beberapa yang belum ada Arduino, maka kita menggunakan aplikasi Tinkercad. Ya. Sebelum itu saya memperkenalkan diri dulu ya, karena kan tadi sudah tuh sama Kak ya. Nah, lebih afdolnya saya sendiri ya memperkenalkan diri. Ya, nama saya Rahman Kurnia, panggil aja Rahman ya. Saya founder and director Robotic Inspiration. Saya juga mahasiswa aktif di Teknik Elektro Universitas di Nusantara. Ya. Nah, di sini saya membuat Robotic Inspiration itu intinya supaya generasi muda ya, karena kan saya mungkin di sini juga ya banyak anak muda ya. Lebih tahu gitu robotik itu seperti apa ya, dengan budget yang minim ya kan, membuat proyekan itu bisa gitu. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada kontak versionnya, di sini ada TikTok ya, Robotic Inspiration, di sini juga. Pak Rahman, mohon maaf sebelumnya ini suaranya kayaknya masih kurang jelas ya. Oh iya, emang kurang jelas ya? Sekarang jelas nggak? Bergema, Kak. Oh, gema ya? Oke. Oke. Sekarang ini bisa. Kedengeran? Benar, Kak. Oke, kedengeran ya. Oke, langsung aja di sini ada kontak version ya. Ada Robotic Inspiration, di sini juga ada media sosial kami ya. Di sini kalau kalian ingin tahu ya, ingin mengenal saya, boleh tuh di follow Rahman Kurnia. Terus di sini juga ada Robotic Inspiration ya, kemarin kan ada syarat untuk mengikutinya itu yaitu harus follow Robotic Inspiration. Dan di sini juga ada nomor WhatsApp kalau kalian atau teman-teman yang membuat proyekan ya akhir ya, mungkin di sini kan ada anak kuliah nih proyekan akhir ya, boleh tuh ya kontak aja, atau enggak langsung di email ya Rahman Kurnia, atau enggak langsung di email Robotic Inspiration ya. Nah, di sini ini adalah alamat ya, alamat saya dan alamat Robotic Inspiration. Nah, di sini kan kita menggunakan atau membuat ya robot ya. Sebenarnya ini bukan membuat ya, akan tapi kita merangkai ya. Merangkai menjadi sesuatu sistem robot ya. Mungkin teman-teman semua ada yang tahu, ada yang mengenal robot itu apa sih? Ya. Nah, di sini saya akan jelaskan robot itu adalah seperangkat mekanik yang diprogram ya. Seperangkat mekanik yang diprogram dan dapat melakukan tugasnya layaknya perilaku manusia ya, atau behavior atau tingkah laku manusia. Nah, di sini di tiga komponen ini ya, syarat adanya robotik itu adanya 3, yaitu mekanik, program, behavior. Ya, kalau nggak ada salah satunya, yaitu belum dinyatakan robotik. Misalkan kita membuat robotik tapi tidak diprogram. Diprogram itu bukan hanya di coding aja ya, akan tapi menggunakan RC dan lain-lain. Itu kan bisa ya. Tergantung nanti jenis program itu seperti apa. Ya. Kita lanjut. Nah, di sini ada microcontroller. Ya. Di robotik itu ya, atau kalian membuat program robot itu pasti ada microcontrollernya. Microcontroller itu adalah sama halnya kayak kita manusia nih ya, kita manusia itu ada otaknya ya. Nah, otaknya itu microcontrollernya ya. Di sini microcontroller adalah dinamakan pengontrol tekanan atau embedded controller, adalah suatu sistem mengandung masukan pengeluaran ya, memori dan dia juga ya salah satu microcontroller yang ada di lingkungan kita itu
ada handphone, MPT player, DVD, televisi, dan lain-lain. Nah, itu ada mikrokontrolernya, walaupun di situ mikrokontrolernya itu sudah tertanam atau sudah diprogram dan tidak bisa di otak-atik sama kita. Gitu ya, itu penjelasan dari mikrokontrolernya. Ya. Nah, di sini mikrokontroler yang kita pakai itu apa ya? Mikrokontroler yang kita pakai itu karena kan ini ya umumnya itu ya kita itu mengenal Arduino ya. Mungkin teman-teman di sini ya sudah mengenal nih, sudah tahu Arduino itu seperti apa ya. Nah, di sini saya akan jelaskan ya. Arduino itu adalah perangkat hardware ya, perangkat hardware itu jelas yang sering digunakan oleh semua orang untuk memfungsikan sebuah sensor dan aktuator. Maka perangkat ini salah satu pendukung untuk menjalankannya. Nah, jenis Arduino ini sebenarnya banyak ya. Salah satunya ini Arduino Mega, Nano, Arduino Leonardo, dan lain-lain. Sekitar ada 7 jenis Arduino. Ya, tapi yang kita gunakan sekarang itu yaitu Arduino jenis Uno ya, yang familiar di lingkungan masyarakat. Ya, mungkin di sini lanjut ya, komponen yang kita pakai ya. Tadi kan mikrokontrolernya ya kan. Nah, sekarang komponennya. Ya, komponennya. Komponen itu salah satunya di sini ada motor DC. Ya, motor DC adalah jenis motor listrik yang memerlukan jenis arus DC atau arus searah. Ya, bedanya sebenarnya motor itu ada 2 ya, ada motor DC, motor AC ya kan. Nah, perbedaan motor DC sama motor AC itu ya, motor DC sendiri dapat dilihat dari jenis arus yang digunakannya. Misalkan untuk motor AC yang tentunya memakai tegangan dari jenis arus bolak-balik, yaitu AC ya. Nah, kalau DC itu berarti dia arusnya searah. Bedanya di situ ya. Oh, berarti kalau motor AC itu bolak-balik, ya kalau DC itu searah, ya. Tapi yang digunakan untuk sekarang itu atau di perangkat workshop sekarang itu menggunakan motor DC, ya. Karena kalau motor AC itu rata-rata ya di industri itu motor-motor AC ya, mau 2 pasa, 3 pasa, seperti itu ya. Nah, di sini juga ada namanya IC ya, IC driver motor ya. Karena sebenarnya gini, sebenarnya driver motor itu ada langsung ya. Di ini tuh ada langsung ada lah komponennya, akan tapi di Tinkercad ini itu nggak ada sebuah komponennya, makanya kita menggunakan IC. Ya driver ada, ya di driver namanya itu driver motor L293D. Rangkaian yang tersusun dari transistor yang digunakan untuk menggerakkan motor DC. Ya, jadi IC itu kumpulan dari transistor ya untuk menggerakkan motor DC, yaitu transistor L293D. Motor memang dapat berputar hanya dengan daya DC, tapi tidak bisa diatur tanpa menggunakan driver. Ya, tadi kita mengulas tadi motor DC ya. Kita kan controlling motor DC kok ada drivernya gitu. Karena fungsinya driver gitu untuk memutarkan motor searah ya. Arah bolak-balik bisa seperti itu. Kalau dia nggak ada drivernya itu tidak bisa. Dia itu hanya misalkan memungsikan pin ya atau memutarkan kanan. Ya udah kanan aja. Dia itu tidak bisa ke kiri gitu. Nah, adanya driver itu dia bisa kanan kiri ya, atau depan belakang. Itu fungsi dari driver motor. Oke. Nah, sekarang teman-teman semua ya kalian ini kan join ininya itu kelasnya itu di laptop kan atau PC. Kalau di laptop atau PC buka sekarang ya, buka di Google ya, yaitu Tinkercad, ketik aja sama kalian Tinkercad. Nah, terus di sini ada pilihannya yaitu Tinkercad Fit 3D Digital Design Suite Online ya, yang ini. Kalian buka aja. Bagi yang belum mengerti silahkan tanyakan aja ya. Karena ini kelasnya itu harus ini aktif ya. Karena kalau kalian tertinggal kita lanjut aja. Oke. Gimana sudah buka ini Tinkercad-nya? Tulisannya Tinkercad ya. TINKERCAD. Kemudian di sini kan suruh masuk nih ya. Masuknya itu pakai personal account aja.
pakai personal account. Oke, tadi kan sudah di searching ya, Tinkercad. Nah, kalau sudah di searching Tinkercad-nya, kalian silahkan masukkan email kalian menggunakan personal account aja ya. Gak usah yang ini. With student itu gak usah. Kita pakai personal account. Nah, kalau sudah, pasti tampilannya itu seperti ini. Ya. Tampilan pertama kali Tinkercad-nya itu seperti ini. Oke. Dipastikan teman-teman semua menggunakan laptop atau PC ya. Bagi yang menggunakan laptop sebenarnya bisa aja, tapi agak ini ya, agak lama pembukaannya. Nah, kalau sudah, boleh ini deh reaction atau di ini, sudah gitu, bilang sudah, atau di chat ya, boleh. Silakan siapa yang sudah tampilannya seperti ini ya. Di sini tampilannya sama seperti ini ya. Dipastikan pakai email pribadi ya. Jangan pakai email, misalkan di sini ada yang anaknya atau adiknya gitu. Intinya pakai email pribadi. Gimana? Boleh reaction jempolnya deh boleh ya. Gak ada reaksi nih. Gimana yang lainnya belum udah buka Tinkercad-nya atau belum ya? Beberapa udah sih, Kak. Mungkin ditunggu bentar lagi. Oh, udah ya. Buat teman-teman diharapkan mengikuti ya untuk tutor dari Kak Rahman ini, karena kalau ketinggalan takutnya nanti nggak dapat step by step-nya istilahnya. Betul kan, Kak Rahman ya? Ya, betul. Ya, betul. Kalian ya. Oke, gimana teman-teman semua? Pastikan kalian sudah ini ya, masuk di Tinkercad dan masuknya itu melalui personal account ya. Ingat teman-teman semua kalau bisa yang join di sini ini ya, sudah ikutan semua ya praktiknya karena lumayan nih ya. Lumayan ilmunya ya, lumayan ilmunya karena jarang untuk membuka kelas ini. Sudah dibuka? Oke, saya ulangi ya. Mungkin di sini ada yang malu bertanya mungkin ya. Saya ulangi ya ke menu awal di sini. Ya, kalian silakan searching di Google ya. Di Google Chrome boleh, di Mozilla boleh, terserah kalian. Yang penting ketik di kalian Tinkercad ya. Tulisannya seperti ini ya. Lebih spesifikasinya itu tinkercad.com. Lalu kalian masuk aja ya. Gambarnya seperti ini ya, bentuk seperti ini. Nah, kalau kalian sudah masuk, kalian diminta untuk memasukkan ini ya, email kalian ya. Pilih aja yang personal account ya. Yang personal account aja di sini pilih yang dilingkari sama saya ya. Personal account. Kalau misalkan sudah, nah tampilannya itu pasti seperti ini ya, tampilannya. Nah, ini adalah tampilan Tinkercad. Nah, saya sekarang akan stop share dan akan share screen lagi tampilan di webnya. Bapak saya nggak ditinggal, ini bapak cuma bapak nggak pergi, cuma naruh mobilnya aja, nggak pergi kemana-mana nih. Bapak pergi nanti, ibu saya diajar. Kenapa? Siapa ya yang bertanya? Sorry. Ada yang bertanya bukan? Oke, saya ulangi ya. Yang sudah membuka ya software atau aplikasi di websitenya ya, yaitu Autodesk Tinkercad. Silakan kalian reaction jempolnya lagi. Ayo semuanya reaction jempolnya lagi supaya saya akan lihat berapa persen yang sudah membuka. Kayak gimana? Di sini ada nama Ridwan ya.
Gimana Ridwan? Oh, Destri udah tuh. Yang lainnya, oke, Sabrina udah, ya. Uli, oke, di sini mayoritas sudah ya, sudah membuka Tinkercad semua ya. Oke, saya ulangi ya teman-teman semua. Bagi yang belum ya belum buka Tinkercad-nya, ya silahkan buka dulu yaitu Tinkercad dan masuk melalui personal account ya. Karena kalau kalian tertinggal pasti kalian ini ya kewalahan nanti ya di akhirnya itu. Karena nanti ada namanya challenge juga ya di akhir workshop ini. Oke, kalau sudah di sini ada namanya itu new ya. Di sini new ya, klik aja sekalian sama kalian. Pasti di sini ada tampilan new. Nah, ya di sini ada ini ya, ada beberapa pilihan, ada 3D design, sirkuit, kode block. Nah, kita pilih aja yang sirkuit. Oke. Klik aja sama kalian. Nah, nanti akan masuk di ininya ya, di Tinkercad-nya, yaitu di sirkuit. Nah, kita akan merangkai dulu, baru kita membuat program. Nah, di sini proses membuka Tinkercad. Nah, teman-teman semua pasti ini ya, pasti ada yang sudah membuka juga Tinkercad-nya, dan dipastikan koneksi ya, koneksi internetnya itu sudah stabil. Ya. Gimana teman-teman semua, apakah ada kesulitan? Masih belum ya? Oke. Karena kayaknya ini sudah ini ya, sudah bisa membuka website Tinkercad-nya dan tampilannya itu seperti ini ya. Tampilan seperti ini. Nah, sekarang ya kita akan merangkai ya. Kita akan merangkai yaitu tadi ya, yang workshop tadi, controlling motor DC. Yang pertama kita siapkan Arduino Uno ya. Sesuai instruksi yang tadi yang saya jelaskan, Arduino Uno. Oke, di sini udah ada Arduino Uno ya. Nah, kalau sudah, kita siapkan namanya motor DC. Nah, di sini kan ada dua pilihan nih, ada DC motor dan UB gear motor ya. Yang kita pakai itu yang DC motor aja, karena kalau yang UB gear motor itu tidak kelihatan ya putarannya. Kalau DC motor kan kelihatan nih, gearnya itu dia kelihatan nih di sini ya. Makanya kita samakan aja pakai DC motor. Misalkan Kak, boleh nggak pakai UB gear motor? Boleh aja sih. Intinya itu sama aja ya. Nah, kalau sudah disiapkan motor DC-nya, sekarang kita siapkan namanya IC driver-nya. Ya, kita ketik aja di sini di search-nya yaitu driver. Ya, driver di sini H-bridge motor driver ya L293D yang tadi saya jelaskan ya. Saya ulangi ya, di sini kalian cukup menyiapkan satu buah motor DC ya, kemudian satu buah IC L293D, ketik aja di sini di search driver. Kemudian di sini kalian tentunya harus menyiapkan Arduino Uno ya. Oke. Gimana reaction-nya? Kalau misalkan komponennya sudah siap, reaction jempolnya lagi ya. Kita ini aja ya, kalau saya bilang reaction ya, teman-teman semua dari sekarang ya sampai nanti hari Minggu, kalian cukup jempol aja ya. Gak usah di-unmute, jempol aja, itu pertandanya itu sudah selesai ya, atau sudah sesuai dengan instruksi saya. Kalau ada pertanyaan baru ya, tanyakan saja. Oke, mantap. Oke, lanjut aja. Kalau misalkan sudah semua, saya akan jelaskan kaki-kaki IC-nya.
Nah, di sini ada namanya L253D ya. Tadi kan Kak, dijelasin, boleh nanya nggak Kak? ya kenapa tuh? Ini ketinggalan tadi karena jaringan masuknya setelah apa? Setelah Tinkercad terus masuk kemana lagi Kak? Personal account. Kalian ini aja masuk melalui email ya, pakai personal account aja. Gimana? Siapa namanya tadi yang bertanya? Oke. Yuk, teman-teman semua, ya mantap. Ya, oke. Ya, teman-teman semua, bagi yang tertinggal, ya, koneksi wifi-nya dan lain-lain, harap disiapkan dulu ya. Oke, dan kalau misalkan tertinggal, bilang kayak tadi ya. Nah, saya tertinggal. Nah, tadi saya ulangi, takutnya di sini ada kasusnya yang lain. Kalau kalian sudah Tinkercad, kalian masuk aja. Kalian masuk aja di Tinkercad itu, kemudian masuk personal account ya, dan masukkan email kalian. Kalau sudah masukkan email, itu kan ada tampilan Tinkercad di pojok kanan tengah-tengah atau di kanan bawah. Itu kalian klik ini lalu pilih virtual. Dan teman-teman semua, kalau misalkan penjelasan saya terlalu cepat, bilang aja ya, kita terlalu cepat gitu, atau enggak apa gitu. Yang jelas Kak, bilang. Oke, kalau sudah, saya akan jelaskan di sini IC-nya dulu. Di sini ada IC ya. IC-nya itu di sini ada enable 1 dan 2. Enable itu adalah untuk memutar ya, atau menghidupkan kaki ya. Menghidupkan kaki output ya. Output untuk motor DC-nya itu enable. Ya. Dari rentangnya itu dari 0 ya, 0 sampai 255. Putaran ininya, kecepatannya ya, sampai 2. Kemudian di sini ada input 1, output 1 ya. Ini kalau misalkan ini high, berarti di ini outputnya pun akan high, dengan syarat enable-nya itu, enable 1 dan 2 harus tadi gitu, antara 0 sampai 255. Berarti misalkan 4 ya, 160 dan lain-lain. Di sini ada ground, 2 ground dan output 2 ya, input 2 ya, output 2, input 2, berarti ini pasangannya, output, ini pasangannya di sini. Input, ini ya. Jadi kalau dihitung ya pakai angka itu 1 ya, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, kaki ke-8-nya itu yaitu power. Power ini sama halnya kayak kaki ke-16 di sini. Ya. Hitungannya dari sini ya, dari dot ini 1, 2, 8, 9 sampai di sini. Oke. Nah, di sini sebenarnya bisa menghidupkan motor DC 4 ya. 4 motor DC. Akan tapi yang sekarang 2 motor DC. Akan tapi untuk sekarang itu kita menghidupkan hanya 1 motor DC saja. Oke, di sini karena kita controlling aja ya. Nah, sekarang kalau sudah teman-teman semua, cara merangkainya itu cukup diklik aja. Di sini yang pertama, di sini kan enable ya. Enable 1 dan 2 kita sambungkan ya ke pin 3. Caranya klik 1 kali ya. Klik di sini. Oke, klik lagi. Oke. Rapi ya, yang rapi ya. Jangan sampaikan ini gak rapi. Klik lagi. Intinya kalau mau belok ya rangkaiannya atau wire-nya itu kalian klik sekali aja. Klik ya, dan klik 1 kali lagi di sini. Nah, klik. Nah, kita masukkan ke pin 3. Enable-nya itu kita masukkan ke pin 3, oke? Nah, pin 3. Nah, di sini sudah saya masukkan di pin 3. Oke, cara zoom out, zoom in-nya itu kalian scroll aja di mouse-nya. Kalau kalian pakai mouse, scroll aja. Mouse-nya. Oke, di sini udah. Oke, di pin 3 ya. Berarti di kaki pertama atau enable 1, 2 di pin 3. Kemudian bisa lanjut ya. Oke, kemudian di sini di kaki 2-nya itu yaitu input 1 ya. Input 1 berarti masukannya. Ya, kita
masukkan dengan kaki di sini. Kita lanjut dulu, klik ya. Nah, kita cari. Nah, kita klik di sini. Ulangi ya. Oke, pastikan kalian sudah merangkai ya di sini. Input 1 atau di yang kaki 2 ya, kaki 2 di IC, kalian masukkan ke pin 5 ya. Dimasukkan ke pin 5. Nah, sudah seperti ini ya, di pin 5. Nah, kalau sudah, yang di sini kan ada namanya input lagi ya. Sorry, input 2. Nah, input 2 berarti adanya di sini. Input 2 kita masukkan ke pin 6. Nah, kita klik aja di sini. Kalau misalkan kalian, Kak, saya takutnya keder nih, warnanya itu ini sama semua gitu. Bisa diganti warna nggak? Bisa ya. Misalkan ini klik hijau wire-nya. Kemudian ganti dengan orange boleh, yang input satunya ganti dengan kuning ya, dan enable-nya itu hijau aja ya. Kita samakan. Nah, ini sudah seperti ini, lalu kita lanjut aja. Kita di sini power ya. Power ini harus ada tegangannya. Power itu ada tegangan ya. Tegangan plusnya. Nah, ini tegangan plus. Kalian cukup sambungkan aja. Klik ya. Klik satu kali. Ingat ya, klik satu kali. Nah, klik lagi. Di sini klik, lalu masukkan ke sini. Nah, ini disambung ya, di jumper ya. Berarti kaki pin 8 dan kaki 16 itu disambung. Oke. Pastikan teman-teman semua ini ya, fokus dan mengikuti step by step dari saya. Oke, di sini merah, kita merah aja, kan power itu identiknya merah ya. Kemudian di sini yang sudah di jumper kita masukkan ke pin 5V yang ada di Arduino ya. Nah, 5V itu karena powernya. Oke, nah di sini, nah otomatis di sini powernya sudah dapat suplai tegangan ya 5V, kaki 16 dan kaki 8. Oke. Nah, kalau sudah ya, otomatis kan kalau misalkan ada plusnya kaki power, pasti ada minusnya. Nah, minus yang di sini itu namanya ground. Nah, ground di sini kita jumper aja. Satu ya, pin 4 ke pin 5 ya kan, di tengah-tengah ini berarti ya. Dan ini ground ini ke sini. Kita jumper aja. Nah, kemudian dari sini kita sambungkan ya ke ground ya, ke ground yang ini ya, kita sambungkan. Berarti di sini otomatis ya pin 4 ya, pin 4 IC ya, IC 293D, pin 4, pin 5 dan kemudian 9, 9, 10, 11, 12, 13. 12, 13 dia disambungkan seperti ini ya. Nah, seperti biasa untuk supaya tidak ini ya keliru, boleh wire-nya itu ganti warnanya dengan hitam aja deh ya. Karena ground itu identik rata-rata dengan hitam. Oke, di sini. Nah, di sini saya ini. Oke, gimana teman-teman semua? Sudah bisa merangkai ini kah? Sebelum saya lanjut, oke, reaction jempolnya lagi. Biasa. Atau enggak, boleh di chat ya. Boleh di chat atau enggak reaction jempolnya, boleh. Oke, sudah nih. Ilhan Abdullah nih, udah. Bentar Kak, oke. Terlalu cepat Kak, oke. Saya ulangi ya. Di sini kan ada yang bilang terlalu cepat. Di sini teman-teman semua boleh fokus lagi ya di ini penjelasan saya. Di sini kan ada namanya IC ya. IC itu hitungannya dari dot ini ya, dari bawah 1, 2, 8 nih kan. 9 sampai 16, oke. Nah, di sini kaki yang pertama atau di sini kalau di ini ya, didekatkan enable 1 dan 2 kita sambungkan ke pin 3. Nah, input 1 disambungkan ketiga ya, input
1 disambungkan ke pin 5 dan input 2 yang ada di pin 7 ya, itu ke pin 6. Kenapa pin 3, 5, 6? Soalnya baru banget belajar. Oke, mantap nih pertanyaannya. Bagus banget. Kenapa kita menggunakan pin 3, 5, 6 ya? Saya jawab sekarang, oke? Karena gini, di sini kalian lihat ya, saya zoom ya. 3, 5, 6, 9, 10, 11 itu adalah pin PWM. Ya, pin PWM itu adalah pin yang bisa atau pulsanya itu dia bisa berubah-ubah. Ya, bisa dirubah sesuai dengan kita inginkan. Kalau misalkan hanya pin digital ya, digital aja 0 1 2 7 8 ya, 12 13 itu hanya mendeteksi high dan low. Walaupun misalkan gini, nanti di programnya itu menggunakan kan tadi ya putaran motor itu dari 0 sampai 255 ya. Nah, misalkan kita mau ke 255, terus dia itu akan high walaupun 255 ya, karena pin selain pin PWM itu hanya mendeteksinya itu 0 dan 1 saja. Gitu. Oke. Asal songkok ya. Begitu. Oke, kalau sudah ya. Nah, kalau sudah kita sambungkan nih ya motor DC-nya nih. Motor DC-nya kita disambungkan ya, ini ada pin negatif terminal 1 atau terminal 2, negatif positif. Ingat sebenarnya kalau motor DC boleh kok kebalik juga ya, paling nanti putarannya berbeda. Ya di sini output 1 ya atau di pin 3 yang ada di IC ya. Di pin 3 kita masukkan ke sini aja. Ke terminal 1. Oke. Kita masukkan ke terminal 1. Nah, dan yang terakhir ya. Terakhir output 2 kita masukkan ke terminal 2. Nah, untuk membedakannya itu ganti warna aja, merah. Merah. Oke. Ya, gimana? Nah, untuk rangkaiannya berarti kita sudah semua nih ya. Untuk rangkaiannya kita sudah semua, tinggal kita program. Oke, sekarang boleh kalian tanyakan ya. Kalau misalkan ada yang kurang paham di rangkaian ini sebelum kita ke codingan atau program. Yuk, gimana? Di sini ada beberapa orang ya. Boleh tanyakan aja, maaf Kak, itu komponen motor DC. Ya, betul. Ini adalah komponen motor DC ya. Sesuai yang tadi saya sarankan ya. Kenapa saya menggunakan motor DC seperti ini? Ini hapus saja. Ya, kenapa pakai motor DC seperti ini? Karena di sini kan ada dua pilihan nih, ada UB gear motor atau DC motor ya. Tadi yang di PowerPoint itu pakai gear motor ini kan. Tapi kalau ini kita drag aja ya. Ini itu putarannya nggak kelihatan. Ya, nggak kelihatan ini putarannya, hanya RPM-nya kelihatannya. Oke. Nah, kalau pakai DC motor ini, dia putaran kanan dan kirinya itu kelihatan banget. Ya, bisa di zoom, ya lihat ini gearnya itu kelihatan dia berputar kanan atau kiri. Itu sih ya alasan itu kenapa menggunakan DC motor. Ada pertanyaan lagi? Oke. Pin 3, 5, 6 itu termasuk pin PWM, pulse width modulation. Jadi kalau oke, ini sudah dijelasin ya sama Kak Rahmat. Ya. PWM itu pulse width modulation. Jadi kalau untuk controlling motor DC pakai pin itu untuk mengatur putaran di motornya. Oke, ini di chat sudah dijelasin tuh, sudah dibantu sama Kak Rahmat. Saya stop share dulu, teman-teman semua. Saya pengen lihat di sini reaction-nya ya. Saya ulangi, reaction-nya kalau misalkan kalian sudah merangkai. Kak, kalau misalkan P3 saya ganti dengan input 1, apa yang terjadi? Pin 3 apa nih maksudnya? Pin 3 di Arduino.
Oke, siap Markus Sosia. Terlalu cepat ya saya menjelaskannya ya. Oke, siap. Nah, di sini saya ulangi ya. Tadi saya jawab deh sambil saya jawab ya pertanyaan. Kalau misalkan pin 3 diganti ke 1, apa yang terjadi, Kak? Sebenarnya bisa aja. Oke, sebenarnya bisa aja. Tapi kan kalau 1 itu kan bukan PWM. Kalau mau 3 itu ganti ke pin 9. Ya, karena 9 itu kan PWM-nya. Oke. Yang terjadi itu dia nggak ada reaksi nantinya ya. Enable-nya itu hanya high aja, putar aja. Dia itu tidak melihat RPM-nya itu berkurang atau tidak. Oke, karena untuk sekarang itu kita lihat RPM-nya itu berapa. Kalau misalkan putarannya itu menggunakan 160 dan 255, maksimalnya itu kan 255. Itu berapa? Kita bisa lihat di sini. Gitu ya. Intinya ini ya, patokan ini kali misalkan gini, saya di sini menggunakan pin 5, pin 6, dan pin 3. Berarti nanti seterusnya kalian menggunakan pin tersebut. Enggak juga ya, tidak juga. Ya. Intinya boleh pin apa aja, tapi disarankan kalau motor ya, kalau motor DC, kalau kalian pengen nilainya itu RPM-nya sesuai yang kita inginkan, saya sarankan di pin PM. Tapi apa aja, nggak mesti di pin 5, 6. Nggak harus ya. Oke, gimana? Gimana teman-teman semua, sudah merangkainya kah? Atau ada yang belum nih di sini? Kak, apa fungsi dari L293D? Oke, sebenarnya ini sudah dijelaskan ya tadi ya di materi ini. Fungsi IC L293D itu adalah untuk menjalankan motor DC ya. Motor DC dia dengan keinginan kita ya. Misalkan dia mau ke kanan atau ke kiri. Bisa aja, ingat ya, bisa aja motor DC itu langsung ke pin 5 dan 6. Bisa aja. Akan tapi tadi dia itu tidak bisa merubah kanan dan kirinya. Oke, dan nanti di situ berpengaruh di di arusnya. Nanti arusnya dia putarannya maksimal, kalau nggak pakai driver motor itu nggak akan maksimal gitu. Ya, nanti aja kalau kalian ini boleh coba aja. Kalau misalkan sudah workshopnya kalian coba berkreasi. Kalau misalkan nggak bisa pakai L293D, berarti itu fungsi IC tersebut. Ada pertanyaan lagi kah? Oke, saya kasih waktu ini deh. Saya kasih waktu 5 menit sampai jam 16.09 atau 16.10 lah ya. Kalian sudah semua merangkainya ya. Jika ada pertanyaan, tanyakan di chat. Oke. Kalau mau nanya langsung boleh, tanya langsung, tinggal di-unmute, tanyakan. Oke, tapi pastikan untuk merangkainya itu sesuai dengan yang saya anjurkan. Dan satu lagi ya, untuk merangkainya nih, ini nggak boleh nih, banyak yang terjadi, kalian itu merangkainya gini nih. Misalkan aja, enable 34, disambungkannya itu gini nih. Nggak ada kerapihan, ya. Nggak ada sistematikanya itu. Nah, ini nggak boleh seperti ini, karena saya tidak anjurkan. Kelihatannya yang pertama kelihatannya jelek ya kan, yang kedua anak robotika itu harus rapi gitu ya kan, karena kan banyak ya ini prolog aja ya, karena banyak ya soal robotika ya atau praktisi robotika itu merangkainya itu kurang rapi. Nah, tapi ini saya anjurkan untuk rapi ya. Ini saya anjurkan untuk rapi supaya kelihatannya bagus ya, oke. Makanya untuk rangkai walaupun ini wiringnya ya kan, misalkan kalian membuat wiring sini terus pengen di screenshot, kalau kalian acak-acakan ini langsung ke sini ya kan, itu kan nggak ada sistematikanya itu ya. Oke. Oke. Nah kalau sudah ya di sini, nah di sini kan tadi udah di jumper ya.
Oh ya, di sini kan ada ground ya atau GND, oke. Nah, ground-nya gimana Kak tadi? Nah, sorry, di sini kan sudah disambung sama kalian ya. Nah, GND-nya atau ground, kalian sambungkan ke yang ground di IC ya. Oke. Nah, disambungkan ke sini. Oke, ganti warna hitam di sini ya. Pastikan ini ground-nya harus tersambung, oke? Berarti di pin 4, 5, ya, 12, 13. Itu yang power nyambungnya gimana, Kak? Ya, powernya itu gini nih. Kalian nih, cara nyambungnya itu gini. Saya ulangi aja. Saya close di sini. Saya delete aja. Misalkan dari 5V klik satu kali sama kalian. Satu kali aja ya kliknya ya. Kalau kalian ingin membelokkan, klik satu kali lagi, lalu harus pas dengan pin power 1 atau power 2. Atau di pin IC 293D-nya itu pin 8 dan pin 16. Ganti warnanya dengan warna merah. Oke. Tidak seru. Ya bener sih. Oke, tuh. Kalian juga malah curhat ya. Tidak serumit hubunganku dengan dia ya. Ini segini belum rumit ya. Sedikit lah ya. Oke, gimana yang lainnya? Ya. Oh iya, sambil relax aja ya, teman-teman. Gak usah kaku gitu. Sambil apa ya tadi yang kata kalian itu ngebuburit ya. Saya ngebuburit ya. Nunggu ajan maghrib ya. Kita praktik aja, manfaatkan waktu. Gitu. Ya gimana? Yas Pak, udah Yas Pak. Siap, sudah Kak. Siap, sudah Kak. Mantap. Tuh, yang lainnya apa ini bisa dilanjut langsung? Ini ya teman-teman semua, kalau misalkan ada pertanyaan ya nanti tim kakak ya, tim saya, tim robotik atau artotek itu bisa dijawab tuh ya, dibantu jawab tuh ya, ada di chat. Lanjut, oke mantap lanjut. Oke, kalau lanjut kita langsung aja karena 16/9 ya. Nah di sini kalau saya ulangi ya, kita review dulu ya. Dipastikan kalian jangan sampai kan ada satu kaki yang tidak tersambung ya. Ingat pin power itu ke di sini ya, ke power 1 dan power 2. Nah, kemudian pin 3-nya itu ke enable 1 dan pin 3 ya. 3, 5, 5-nya itu ke input 1, 6-nya input 2 dan ground-nya dipastikan ke GND. Ingat 4 pin ini disambungkan di jumper aja. Dan output 1 2 di motor DC bebas ya. Kak, kalau aku tuker boleh nggak? Ya boleh aja. Ya, tidak masalah. Nggak akan meledak kok, tenang aja. Nah, di sini lanjut ya. Kalau sudah seperti ini ya, kita langsung program. Nah, di sini membuat program. Kalian di sini kan ada menu kode ya, code. Oke. Kalian klik aja sama kalian. Ya, sama kalian klik. Lalu ini pelan-pelan ya. Klik ulangi ya teman-teman. Takutnya di sini ada yang dari kamar mandi atau dari mana gitu. Klik code. Oke. Kemudian kalian nggak usah pakai blok ya. Karena di sini kan mayoritas mahasiswa atau sekolah ya. Sekolah SMA ya. Udah sederajat. Makanya kita nggak usah pakai blok ya. Blok itu ya usia SD lah ya. Klik di sini bloknya, ganti dengan teks. Oke. Langsung continue aja. Nah, di sini tampilan awal di Tinkercad-nya itu pasti seperti ini. Oke, ada point setup dan point loop. Ingat ya, point itu ruang ya, ruang setup dan loop. Ya, setup itu untuk men-setting ya, men-setup rangkaian yang kita buat itu input kah atau output. Atau kita itu ingin menampilkan seperti apa, itu di setup adanya ya. Oke, maaf Kak, tadi dari blok kemana? Dari blok, ya klik bloknya, kemudian pilih teks. Oke, klik bloknya, di sini kan ada pilihan ya, atau segitiga ke bawah, klik, kemudian pilih teks. Tampilnya seperti ini.
Oke, saya ulangi lagi tadi ada point setup, point loop. Point loop. Nah, point loop itu adalah untuk menjalankan mengulang-ulang terus ya menjalankannya itu ya. Itu adanya di point loop. Ya, di sini ya di program ini kan menggunakan C++ ya. Di program C++ ini khususnya di Arduino harus menggunakan point setup sama point loop. Itu harus. Kalau misalkan nggak ada point setup atau nggak ada point loop itu nggak akan jalan atau dinamakan debug ya atau error. Ya, di sini ada namanya pin mode, bulk in, output. Ini hapus aja. Ini codingan pertama kali aja ini untuk menghidupkan Arduino ini. Ini hapus ya. Tapi ingat hapusnya jangan sama tutup atau buka kurung awalnya. Oke, terus di sini juga hapus sama kalian. Oke. Intinya kamu pakai di sini point setup dan point loop. Oke, teman-teman. Nah, di sini kalau udah keterangannya hapus aja sama kalian. Keterangan. Pastikan keterangannya dihapus sama kalian. Oke? Nah, di sini dibantu nih ya sama Kak Riki ya. Ini salah satunya gini codingannya ya. Nah, kita ketik aja di sini, ketik ya, define terhadap ini. Boleh kalau enggak ini aja copy paste aja yang ada di ini ya. Yang ada di chat ya, copy paste aja. Supaya enggak lama ya, boleh. Ya, supaya enggak lama, kalian copy paste aja. Nah, saya paste aja ya. Tapi copy paste-nya harus sesuai ya, harus sesuai dengan yang di ini. Oke, nih. Ini hapus aja. Nah, supaya cepat ya, copy paste aja, supaya cepat. Nah, berarti sekarang saya akan menjelaskan pembacaannya. Di sini ada define ya, sambil copy paste ya, untuk memudahkan kalian, oke, untuk mempercepat waktu juga. Di sini ada define ya, define M1. Define itu adalah tipe data ya, yang nilainya itu tetap ya. Saya ulangi, define itu adalah tipe data yang nilainya tetap. Oke, di sini ada 5, 6. Terus int itu ada integer, n1 enable 3 ya, enable 3. Berarti int itu nilainya bisa dirubah-rubah ya. Karena di sini kita menggunakan analog white. 3, 5, 6 ya, 3 titik koma. Kemudian di sini ingat ya, di setiap ini itu harus ada titik koma kecuali tipe datanya itu pakai pagar. Kalau tipe data pakai pagar itu nggak usah ada titik koma ya. Gitu. Di point setup, di sini ada serial begin ya 9600. Nah, kalau ada pertanyaan, ini fungsinya untuk apa? Ini itu untuk menampilkan di serial monitor. Serial monitor itu di mana? Serial monitor itu di sini, oke? Serial monitor itu di sini. Nanti kalau kalian diklik, nanti akan muncul di sini angka-angkanya atau nilai-nilainya, gitu ya. Tapi kita nanti kalau misalkan di point loop-nya itu kita gunakan di sesi ini ya besok ya. Tapi ini harus ada di codingannya. Nah, di sini ada pin mode M1 output. Ya, pin mode M1 output karena tadi ya sesuai dengan instruksi motor DC atau motor itu ya. Itu perangkat perangkat output atau aktuator ya. Karena di sini kalau kalian mungkin di sini ada yang mengenal juga ya, ada namanya aktuator, sensor dan aktuator ya. Sensor itu inputnya, aktuator itu outputnya. Aktuator itu ini motor DC salah satunya, itu aktuator. Relay dan lain-lain itu aktuator. Di sini M1 output, pin mode M2 output. Terus di sini pin mode enable output, enable 1. Ya, karena semuanya itu menggunakan output. Walaupun di sini ada namanya Kak, di sini kan ada input 1, input 2. Ini hanya IC-nya maksudnya untuk menyambungkan ke Arduino gitu ya.
Yang pakai pagar itu cuma komen atau bukan, Kak? Bukan. Ya, pagar itu adalah tipe data. Ya, tipe data define, include, ya kalau misalkan pakai library itu include. Nah, itu pakai pagar. Kalau komen itu gini, kalau komen itu double slash. Saya contohkan ya. Misalkan di sini M1 double slash 2 kali ya. Secara miring, ini komen. Misalkan pin 5 Arduino. Ya, pin 5 Arduino. Oke, nah itu ini komen. Oke. Beda ya antara pagar dan komen. Pagar itu ya salah satunya ini. Ya, tipe data. Oke. Di sini while loop. Nah, di sini nih cara kerjanya itu di sini kita lihat ya. Analog write. Kenapa kita menggunakan analog write? Karena nilainya ya, nilai motornya saya pingin kelihatan ya, atau nilainya itu kan tadi ya dari 0 sampai 255. Oke. Oke, M1, M2 itu penanaman bebas ya? Iya bebas ya. Mau motor mau motor 1, motor 2 boleh. Yang penting ke semuanya harus sama. Di sini analog write N1 160 nih, 160 itu ada nilai ini. Saya kasih keterangannya. Ya. Nilai motor dari 0 sampai 255. Ya, nilai motor itu dari 0 sampai 255. Nilai putarannya ya. Nanti misalkan gini, 160 itu RPM-nya berapa? Nah, kan kalian kan pasti bertanya-tanya kan, atau misalkan orang lain nih bertanya, RPM motor itu berapa sih? Gitu. Nah, itu bisa lihat di sini. Oke. Tapi gitu ya. Terus di sini digital write M1 high, digital write M2 low. Nah, ini motor maksudnya gini. M1, M2 harus salah satunya itu high atau low. Jangan sampai dua-duanya itu high. Kalau dua-duanya high, nanti dia nggak akan berputar. Yang ada nanti motornya panas, ya kemungkinan rusak motornya atau meledak gitu. Nah, terus delay 5000 milisecond ya, berarti di sini 5 detik ya, 5 second. Enable 255. Nah, ketika enable 255 dia putarannya ke kiri dengan M1 low. Ini kan tadi yang ini kan M1 high ya. Sekarang kebalikannya, low high. Dengan syarat di sini pakai 255. Dan yang enable yang pertama di sini 160. Oke. Nah, kalau sudah, ingat ya copy paste-nya di sini kan dikasih 2 ya. Dikasih 2 ini saya kasih deh ya. Saya blok di sini copy di message supaya kalian nggak bingung copy paste-nya. Oke. Oke, saya ulangi lagi tuh ya. Menambahkan ya, untuk menambahkan itu seperti itu. Oke, kalau sudah reaction-nya dong ya, teman-teman semua boleh reaction-nya. Jempolnya ya. Reaction jempolnya. Saya pengen lihat. Ingat ya, yang tertinggal harap konfirmasi ya, jangan sampaikan diam ya. Dan yang menyimak kalau bisa sih ngerangkai ya. Oke, karena tadi ya, kalau kalian menanyakan nanti di luar Zoom-Meet ini gitu, sepertinya nggak dijawab deh ya, karena kalian ini gitu. Kecuali kalian sudah merangkai tapi masih belum down, dan baru insya Allah kami jawab gitu ya. Berapa menit? Berapa menit? Oke. Oke, di sini sudah ini semua ya. Oke, kalau sudah ya, kita simulasi ya. Kalau sudah, kita start simulation. Adanya di sini ya, start simulation. Kalau ada yang ngebug, nanti pasti ada keterangan ngebug ya. Kalau ada yang ngebug, kalau ada yang enggak. Nih, lihat. Sama kalian dilihat. RPM nih. Dia RPM-nya itu ketika 160, RPM-nya itu tuh lihat. Antara rank 5 sampai 6. Ya, selama 5 detik. Kemudian dia akan berputar lagi ke kanan ya. Selama
enable-nya itu 255 nih. 255 itu RPM-nya maksimalnya 9393. 9.353. Ini yang nilainya berubah-ubah itu adalah ini ya RPM 160. Berarti kalau kalian misalkan ya di sini mungkin mahasiswa yang buat proyekan atau mau menganalisa RPM itu bisa gitu. Misalkan menganalisa RPM dari tegangan ini itu berapa gitu dengan ketentuan nilainya 255 atau 160 itu bisa gitu. Bagi mahasiswa, bagi siswa ya di sini anak SMA, SMK sederajat ini bisa dilihat juga ya. Ini tuh fungsinya banyak ya. Fungsi di sini itu ya sambil kita nunggu. Fungsi ini tuh banyak. Mau fungsinya untuk motor ya, motor avoider ya. Mungkin di akun Robotic Inspiration ada tuh ya kan workshop robotic avoider ya. Nah itu putaran motornya itu kan bisa diatur tuh ya. Di situ contohnya. Kemudian apalagi tuh, misalkan kalian conveyor, ya. Lagi-lagi mahasiswa nih ya. Kayaknya di sini mahasiswa harus bikin karya kayak gini ya. Khususnya ini ya, anak teknik ya. Teknik itu putaran kanan kirinya itu bisa lihat tuh conveyor kan kanan kiri RPM-nya berapa. Kalau misalkan beratnya segini, RPM-nya berapa. Nah itu kan bisa dilihat di situ. Maaf Kak, motor saya nggak jalan. Oke. Muhammad Asi Al-Fajri. Codingannya, kalau misalkan nggak jalan, Muhammad Asi Al-Fajri, ya, pastikan, saya lagi, pastikan kamu rangkaiannya sesuai di sini. Enable 1 dan 2-nya dimasukkan ke pin 3. Input 1 ya, input 1 itu dimasukkan ke pin 5, input 2 di sini ya, dimasukkan ke pin 6. Oke. Kenapa? Ada pertanyaan ini? Berputar, mantap. Yang ada kendala, Asri, gimana ya panggilannya? Asri atau Al-Fajri? Muhammad ya, Asri nih, Asri. Asri, gimana? Sudah down kah atau gimana? Oh, Fajri Kak, sudah down? Fajri? Siap berputar, mantap. Lihat RPM-nya ya. Bukan hanya putarannya aja, tapi RPM-nya lihat ya. Bener gak gitu? Belum Kak, oke. Nih, Fajri, kasusnya Fajri dan kasusnya sama Fajri. Siapa ini yang bertanya? Oke, di sini pastikan Fajri ya. Saya ulangi. Powernya dimasukkan di sini nih. Powernya itu nih 5V. Power 1 dimasukkan ke power 2 ya. Power 2 masuk 1. Nah, kemudian masukkan lagi ke pin 5V. GND-nya di sini nih. Ini di GND ground 4 pin ini yang di tengah-tengah ini harus disambungkan, lihat. Kemudian ke ground. Ini harus benar-benar disambungkan. Oke, Pak Jadi fokus dulu, sambungkan. Kemudian kalau sudah di situ, motornya pastikan kalian nyambung antara motor kiri kanannya. Kan ada 2 kaki kan? Ya. Kanannya, kirinya di output 1, kanannya di output 2. Ketukar boleh gak Kak? Boleh aja ya. Itu tidak disarankan. Tidak disarankan misalkan harus satu aja gitu, enggak ya. Di sini seperti monitoring. Nah, ya bisa jadi sih, Wawan ya. Bisa jadi untuk monitoring, ya. Monitoring misalkan gini, menyiram tanaman ya, menyiram tanaman dari titik A ke titik B. Nah, perpindahannya itu bisa pakai motor. Gitu. Oke, Kak Jalan tadi lupa GND-nya. Nah, kan GND-nya. Oke. Yang lainnya gimana? Sudah down kah? Ya, sambil nunggu deh. Ya, sambil nunggu Kakak sarankan ya. Tadi kalian fokus kalau misalnya nggak hidup, tadi kan kasusnya Fajri ya. Kalian fokus dulu di rangkaiannya kalau misalnya itu. Karena kalau codingannya itu nggak mungkin salah ya. Karena kalian kan sudah dikirim ya codingannya di melalui chat. Ingat ya, ini codingannya itu bisa dibuat juga ya, mau dikreasikan dan lain-lain boleh. Efek puasa nih Kak, oke. Efek puasa katanya.
Ya sama sih ya, sama. Tadi ya, saya ulangi. Jadi untuk sistem motor ini bisa tadi untuk conveyor, ya, offloader, atau enggak misalkan motor yang bisa ini itu yang memindahkan ya antara satu titik ke titik yang lain. Nah, itu bisa pakai motor. Maaf, ya dimaafkan. Maaf mau nanya, website Tinkercad ini digunakan untuk apa aja ya? Ini digunakan untuk simulasi aja sih. Ya, lebih ke simulasi. Kalau misalkan gini, sebenarnya ini Tinkercad itu kalau kalian tidak punya ya, tidak punya alat Arduino-nya, ya kan? Tapi kalian pingin ada motivasi untuk berkreasi, itu bisa pakai namanya Tinkercad gitu. Nah, ditunggu ya siapa? Ini bisa kirim di grup WA karena tidak bisa di copy soalnya saya pakai HP. Oke. Tuh di ini ya. Dijawab tuh. Apakah sama dengan sama dengan Proteus? Ya, hampir sama ya. Kalau Proteus bedanya nih ya. Kalau Proteus itu codingannya itu harus di coding dulu di Arduino IDE, oke. Kemudian di situ kan harus ada namanya itu di-convert di keterangannya, di copy paste masuk ya. Ini itu Proteus itu agak ribet ya. Kalau ini itu yang memudahkan kita ya, simulasinya. Gitu. Kalau misalkan usia sekolah sih ribet ya kalau Proteus. Kalau mahasiswa sih bisa sih. Ya. Berarti kayak sejenis Proteus gitu ya, betul kayak Proteus. Kak, boleh diulang cara mengetahui putaran RPM benar atau enggaknya? Oke, di sini sebenarnya bukan benar apa enggaknya ya, bisa diketahui aja. Di sini kan ada namanya analog write N1, saya pakai nilainya 160 dan yang keduanya putaran yang ke kirinya, misalkan ini kanan kiri ya, ke kiri 255. Di sini ya, ketika dia putarannya 160, dia nilainya itu berubah-ubah. Minus ini adalah ini ya, berarti putaran ke kiri minus itu ya. Nah, ketika 255 dia sempurna 9393. Oke. Jadi saya terlambat tadi buat kuning apa yang klik. Oke, Normalina. Oke, Normalina. Di sini nih, ini rangkaiannya. Nih, boleh kamu screenshot aja ya. Nah, cara untuk menyambungkannya gini. Misalkan gini, saya tadi enable di sini. Sambungkannya itu gini, klik satu kali, diklik ke sini, klik satu kali aja ya. Sorry, ini stop dulu, stop simulasi. Satu kali, kemudian ke sini, ya. Kalau ingin membelokkan ya ke kanan, klik satu kali, ke kanan ke kiri, ya itu membelokkan. Intinya itu kalau pengen belok kanan kiri ya atas bawah, itu klik satu kali aja, oke? Gitu. Kalau mau hapus dilihat aja. Oke, gimana? Pengen segera mencoba juga. Apa ya? Oke, ada kesulitan kah? Normalina, boleh minta bantuannya Kariki atau siapa gitu. Ini aja screenshot aja ininya, programnya, rangkaiannya, nanti langsung ngerangkai aja ya sama Normalina. Apakah bisa di-save simulasi ini? Nah, jadi ini itu adalah simulasinya itu otomatis, dia itu nge-save otomatis, tapi tidak bisa di-save di folder ya, di folder offline ya bisa, dia di-save-nya itu di Tinkercad-nya gitu. Nah di sini, nah cara nge-save-nya nih, tadi pertanyaannya bagus. Oke, nah di sini ada namanya, di sini klik aja nama di sini nih, di pojok kiri atas. Kalian ganti namanya, misalkan di sini materi 1 workshop PS, nah gitu, PS, gitu aja. Materi 1 workshop gitu. Ya boleh seperti ini. Ya, nanti dia akan mengganti namanya, nah materi 1 workshop. Jadi nanti kalau misalkan kalian close dengan sendirinya, buka lagi Tinkercad-nya, di bawahnya dia akan kebuka ya rangkaian Tinkercad.
Oke, ada pertanyaan lagi kah di sini? Ya, kalau nggak ada pertanyaan. Nah, tulisan hitam di motor yang menandakan sekitar 15000 sampai 933 itu RPM, berarti itu benar ya nilai RPM. Betul. Betul. Kita boleh lihat codingannya. Oke, boleh. Ini ya codingannya ya. Ada pertanyaan lagi nih. Yang tadi siapa? Yang tadi tertinggal ya, dimohon. Nah, yang tadi tertinggal ya, siapa namanya, lupa lagi. Nah, ini ya kakak akan share ya, nanti teman-teman di sini akan share rangkaiannya dan codingannya ke kalian ya. Kalau enggak saya screenshot di sini boleh, screenshot langsung boleh, bebas ya, mau di screenshot apapun itu. Intinya caranya itu klik satu kali di lubangnya atau di pinnya, klik satu kali. Ingin belok ya klik. Tapi ingat ya tadi ya, saran dari saya rangkaiannya harus rapi, harus seperti ini, minimal itu seperti ini, harus rapi. Jangan sampaikan langsung masuk ke pin 3, nggak ada belok-belokan seperti ini ya, karena kalau langsung itu yang pertama kelihatannya jelek ya, yang kedua itu rangkaiannya itu kurang bagus ya, jelek, kurang bagus ya. Kalau misalkan realnya ya, nanti kalau kan kalian gini, kalau simulasinya kalian acak-acakan, pasti realnya kalian pasti acak-acakan, otomatis berarti nggak rapi kalian gitu. Ingat ya, kalau nggak rapi itu nggak boleh. Seperti itu ya teman-teman semua ya. Oke, gimana nih sebelum diakhiri, ada 3 menit lagi ya, untuk ya, saya boleh bertanya. Kalau nilai motor dari 0 sampai 255 itu nilai apanya yang dikode itu. Nah, oke. Ini adalah nilai sebuah ini ya, analog untuk putaran motor. Oke. Saya ulangi, ini nilai analog untuk putaran motor. Analog itu nilainya itu sampai 255. Oke. Ingat ya, untuk putaran motornya ya, pencahayaan, putaran motor, ya kan, outputnya itu sampai 255, walaupun realnya itu 1024 ya. Mungkin di sini ada yang anak teknik ya, masih paham lah ya. 0 sampai 255. Oke. Kak, kalau misalkan ditambahin 250 bisa nggak? Bisa aja, tapi nanti tetap nilainya RPM-nya 9393. Tetap di situ. Gitu. Walaupun ditambahkan, nggak bakal nembak, tapi tadi dia akan tetap di situ gitu. Jadi walaupun misalkan saya mau 300 bisa nggak? Bisa. Tapi nanti tetap RPM-nya atau di analognya itu dia akan mendeteksi 255. Ada pertanyaan lagi nih? Oke. Sami. Oke, Vicky. Ada pertanyaan Vicky? Ya, ada. Ya. Kenapa tuh? Ya. Software dan hardware apa saja yang harus dimiliki untuk membuat robot dengan tingkat chart atau controller motor DC? Oh, oke. Software dan hardware apa saja yang perlu di sini ya? Ya. Oke, jadi gini. Di sini nanti sambil saya kasih tahu ya ke teman-teman yang di sini. Nah, nanti sesudah workshop yang pertama ini ada namanya mini project. Mini project itu kalian membuat project sederhana dari ini boleh ya, dan kalian simulasikan boleh, dan nanti ada namanya dikirim ke ini ya,
Nah, nanti panitia ngasih tahu kirimnya kemana ya. Intinya ada mini project. Mini project itu untuk apa? Mini project itu untuk misalkan kalian mau, Kak, saya menambahkan dua motor ini, saya bisa, ya boleh itu mini project. Atau enggak kalian storytelling ya di chat ya, diketikkan storytelling ini membuat proyekan ini. Jadi hasil dari materi ini, workshop ini itu kalian ada manfaat gitu. Terus tadi menjawab Mas Tiki ya. Jadi gini, hardware-nya itu kita menggunakan Arduino Uno ya, hardware realnya ya, IC 293D. Kalau misalnya nggak ada IC 293D, kita kan gini, Kak, saya nggak bisa nih, saya nggak bisa solder. Ya, jadi kan harus solder kan IC-nya. Bisa, ada namanya driver motor L29 langsung ya, L29 gitu. Nanti ada kalau mau juga ya langsung, jadi gak usah ditolder, ada langsung yang praktis gitu. Tapi kalau mau rapi ya solder pakai papan PCB. Motor DC-nya itu rentannya itu yang kekuatannya itu 5 volt aja gitu. 5 sampai 12 volt. Motor DC yang biasa boleh, kalau motor DC yang gearbox yang warna kuning boleh. Intinya yang DC 5 rentannya sampai 12 volt gitu ya. M itu motor ya Kak? Ya, M itu motor, betul. Sebenarnya gini, ini ada nama variabel ya, M1, M2 itu nama variabel. Ingat, tiap nama variabel itu bisa dirubah. Ya, misalkan gini, saya pengen ngerubah M1-nya itu dengan motor 1, motor 2. Berarti di sini itu harus sesuaikan motor 1, motor 2, motor 1, motor 2. Ya, gitu. Ada pertanyaan lagi? Terus softwarenya itu menggunakan Arduino IDE. Kalau misalkan nggak ada, kalau ini kan simulasi ya, kalau software sesungguhnya itu Arduino IDE. Oke, ada pertanyaan lagi kah? Ya, cukup. Oke. Dan saya akan share lagi ininya, PowerPoint-nya ya. Sambil saya akan menjelaskan apa saja ya yang di sini. Sorry, salah share. Oke, yang ini. Oke, di sini tadi kan sudah ini ya, sudah dijelaskan dan kita pun sudah tahap tadi memprogram ya, dan sepertinya ini sudah hampir semuanya ya Don, ini rangkaiannya ya, ini codingannya. Nah, di sini untuk hari ini ya, kalian membuat mini project. Mini projectnya tadi ya, yang tadi saya sarankan. Apa saja ya, dari rangkaian yang tadi, kalian ingin membuat apa? Misalkan tadi conveyor, ini saya contoh ya satu ya. Cara save-nya gimana Kak? Oke, cara save-nya itu tadi, kalian bisa close aja langsung. Saya stop share deh ya. Nih, saya buka lagi. Sebenarnya ini langsung otomatis save ya. Otomatis save, tapi tadi saya sarankan namanya itu ganti ya. Di sini kan ada nama di pojok kiri atas ya. Namanya itu ganti sama kalian. Misalkan materi 1 WS boleh disamakan, boleh. Atau enggak materi pertama, hari pertama boleh. Ya, nanti ingat ya teman-teman semua, rangkaian ini jangan kalau bisa sih kalau kalian mau mini project bikin rangkaian lagi, tapi jangan sampaikan merubah rangkaian ini karena besok ada tambahan ya, ada tambahan komponen yang ada di sini. Nah, ini udah jelasin ya. Untuk mini project hari ini itu udah jelasin sama ini. Project yang tadi dibuat itu dikirim ya. Betul ya. Ya, betul. Jadi ini syarat untuk mendapatkan sertifikat ya. Jadi kalau kalian tidak store mini project ini ya, yang kita buat ini, ya kalian nggak ada nilai nanti ya. Karena di situ nanti kan ada akumulasi nilai dari hari pertama, hari terakhir ya. Nah, itu nilainya akan mendapatkan sertifikat ya.
Karena di sini kenapa ada seperti itu? Karena kita sebagai partisi itu jangan sampaikan ngasih sertifikat akan tapi kalian belum paham. Gitu. Kalau untuk absensi di mana? Boleh bantu jawab ya untuk absensinya. Jadi selama kita bisa mengikuti ini sama saja sudah sekaligus mengerjakan tugasnya ya Kak. Betul. Ya. Nah, terus di sini, nah ini cara nge-share-nya, ya, di sini kan udah di-save ya sama kalian ya. Misalkan gini, saya nih lihat untuk menu utama, ya menu atau di dashboard, kalian klik logo Tinkercad. Oke, kalian klik logo Tinkercad. Ini pasti ada tampilannya itu pertama kali ya. Menu pertama kali itu seperti ini. Oke. Nah, ini lagi proses membuka. Gitu. Nah, kalau sudah lihat sama kalian di sini. Nah, di sini otomatis nge-save sendiri ya. Materi 1 WS. Ya, WS itu adalah work form. Oke. Nah, tugasnya gini, kan nanti kan minta linknya ya, linknya kirim ke ke admin kan linknya nanti ya atau proyekan mininya ya. Nah, kalian kalau misalkan sudah seperti ini, klik sama kalian WS materi 1 ini ya. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini ya, ini kan tampilannya ya. Kemudian di sini privatnya ganti ya. Klik di sini pengaturan properties. Oke, pengaturan properties terus privatnya ganti dengan umum. Sorry. Yang publish ya. Di sini yang publish. Oke. Nah, ini kalau sudah seperti ini save change ya. Oke. Nah, kalau udah di save ini kan privatnya ganti dengan public nih, publish ya. Nah, lalu copy linknya itu kirim nanti ke admin gitu. Paham ya? Oke. Oke, ini kayak ada pesan-pesan gitu ya. Oke, gimana? Bisa diulang Kak? Oke. Pas dibuka privasinya. Kak, boleh diulang pas dibuka. Oke. Ini kan diklik kan ya. Ininya, kemudian di sini ada setting ya nih. Pojok kanan atas. Pojok kanan atas. Oke. Terus ganti di situ properties. Di pengaturannya kalian pilih properties. Nah, kok ini saya ini properties, kemudian kalian ganti di sini privasinya itu dengan publish. Oke. Paham teman-teman semua? Oke. Nah, kalau paham bagus. Kalau nggak paham ya tanya. Ini materi 1 WS. Klik 1 kali. Ini yang sudah di ini ya, dia nge-save sendiri. Ini kan tampilan di dashboard pertama kali kan. Klik. Oke. Nah, kalau sudah diklik tampilan gini kan. Nah, di sini Circuit Bay Air Project. Ini maksudnya punya saya ini ya. Kalau punya kalian itu namanya siapa gitu. Nah, kemudian di sini ada pengaturan di pojok kanan. Klik lalu properties, pilih properties. Di sini scroll aja sama kalian scroll. Nah, di sini ada namanya privasi. Privasi ini ganti dengan public. Lalu save change. Kalau udah di save change, otomatis di sini yang tadi privatnya itu jadi publish. Habis itu copy link. Nah, di sini ada namanya copy link. Begitu ya. Nanti linknya itu dikirim tuh ke admin ya. Untuk kuisnya Kak, punten. Nah, untuk kuis nanti ya. Untuk kuis itu di pertemuan terakhir, berarti besok ya. Berarti untuk sekarang itu tugasnya kalian membuat mini project dulu. Aman, bisa dikirim ke admin sekarang. Nanti mungkin ini ya, kalian save aja, nanti buka aja di WhatsApp atau apa linknya. Ya, nanti sama admin di ini ya,
share dikirimnya kemana. Oke, seperti itu ya teman-teman semua. Mungkin moderator, mungkin itu aja ya untuk materi sekarang ya teman-teman semua. Nanti untuk pertanyaan lebih detailnya itu kalian boleh bertanya, Pak gimana kan saya baru join, apakah ada report pulang nanti di up? Saya simpan dulu yang ini, boleh dijawab ya, ini ada minta reportnya katanya gitu ya. Oke, yang teman-teman semua yang baru join ya, diharapkan untuk sekarang bolehlah ini toleransi untuk sekarang. Nanti untuk hari Minggu join tepat waktu ya, karena tadi untuk mendapatkan sertifikat itu kalian harus mengikuti kelas dari awal sampai akhir ya, 2 pekan itu dari awal sampai akhir. Jadi kalian bukan hanya mendapatkan sertifikat aja tapi ilmu juga ya, karena kan itu apa nih ya, beban moral kami ya kan. Kalian ini kan membuka workshop ini ya, kalian harus paham juga gitu ya, walaupun gak harus 100% semuanya harus paham juga gitu. Ya teman-teman semua, presensi di mana ya, presensi apa nih maksudnya, dia akan diinfokan saat kita lagi akan memulai sesi tanya jawab. Oke, nah mungkin itu aja ya untuk pertanyaan. Linknya dikirim kemana? Nanti ke admin, nanti akan dikirim melalui apanya, melalui admin ya. Oke, nanti kan ada tanya jawab. Oke, mungkin itu aja ya, soalnya kan di sini nanti ada sesi tanya jawab juga ya kan. Kak moderator? Iya, baik Kak. Sudah selesai ya? Ya, sudah. Ya, alhamdulillah sudah. Kak Rahman Kurniawan. Jadi Kurniawan. Kak Rahman Kurnia. Ini dari yang saya tangkap dari kayak ada beberapa statement lah ya yang keluar dari audiens. Dari Kak Rahmat sendiri, oh materinya seru nih Kak. Tapi dari beberapa audiens tuh, oh ada juga yang bilang ternyata rumit ya Kak. Jadi menurut saya pribadi, untuk materi kali ini mungkin tingkat pemahaman audiens bisa diukur dari tingkat konsentrasi mereka sendiri. Betul, seperti itu nggak Kak Rahman? Betul, Kak Uun. Betul sekali. Jadi kalau misalkan tidak konsen gitu, gara-garanya puasa, waduh itu pasti rumit itu. Iya. Posisi perut lapar kan, suruh nyimak yang rumit kayak gini ada hubungannya sama angka juga. Jadi mungkin memang untuk beberapa orang agak yang susah buat mahamin. Iya, betul. Untuk mempersingkat waktu, ini udah mau jam 5 ya. Untuk mempersingkat waktu, tadi ada beberapa pertanyaan yang udah saya tampung. Untuk audiens yang lain, jika memang ada pertanyaan bisa langsung ke kolom pertanyaan aja ya. Nanti pertanyaan bisa langsung saya bacain. Yang pertama tadi itu ya. Tadi saya udah sempat nyatet, ini ada pertanyaan dari Vicky dari Yogyakarta. Pertanyaannya gini nih Kak, apa saja komponen-komponen utama yang digunakan untuk pembuatan robot dengan Tinkercad? Apa saja fungsi dan manfaatnya? Bisa dibantu. Di situ langsung jawab apa gimana? Ini. Boleh Kak Rahman langsung jawab aja. Kenapa ini yang dulu baru bilang kalian ambilkan sampah-sampah itu yang bilang tadi. Halo. Halo. Ya. Ya, Muhammad Asri gimana? Selain software Tinkercad, kita bisa menggunakan software apa lagi ya untuk simulasi pembuatan robot sederhana? Oke. Untuk banyak sih, sebenarnya banyak ya softwarenya. Itu salah satunya
work week itu bisa. Tapi kalau menurut saya ya untuk recommended itu Tinkercad karena Tinkercad itu yang pertama mudah dipahami, ini mudah ya. Dan satunya lagi hardware atau sensor aktuatornya itu cukup lah ya memadai untuk basic ya untuk mengenal robot sendiri gitu. Ada lagi pertanyaan? Tapi untuk pertanyaan yang pertama tadi sudah terjawab. Oke, untuk pertama hardware dan software ya. Komponen-komponen utama yang digunakan untuk pembuatan robot. Serta apa saja fungsi Oke, sebenarnya sebenarnya gini, pembuatan robot itu kan umum ya, robot apa dulu nih? Apakah robot ular gitu atau robot apa gitu ya. Nah, kalau misalkan robot yang kita yang kita buat sekarang ya, controlling motor itu motor DC ya, itu pasti kan motor ya. Kemudian driver motor ya, L293D ya. Alternatifnya ada kok langsung jadi ya. Kemudian controllernya itu Arduino IDE dan softwarenya itu menggunakan Arduino IDE ya, softwarenya menggunakan Arduino IDE. Gitu. Kalau misalkan udah ada hardware-nya, kalau misalkan hanya simulasi ya tadi Tinkercad aja. Disarankan Tinkercad. Kedua. Oke, sebenarnya ini pertanyaan dari Vicky ini ada 2, Kak. Cuma kayaknya di sini ada juga beberapa audiens yang bertanya ya. Karena waktunya udah mepet banget, jadi kita pilih beberapa aja. Ini ada pertanyaan dari Muflih nih. Muflih Ali. Kak, apakah Tinkercad dapat digunakan untuk plotting atau cetak 3D ya? Itu bisa nggak, Kak? Oh, nah, oke. Langsung jawab aja ya, Kak ya. Jadi sebenarnya untuk pembuatan 3D bisa, tapi untuk mencetak 3D-nya itu nggak bisa. Karena ini kan samalnya kayak Suaranya putus ya? Suaranya hilang ya, teman-teman? Ya, kenapa? Sorry? Suaranya hilang ya tadi? Oh, suaranya hilang. Kedengar nggak sekarang? Sekarang kedengar. Oke, saya jawab lagi ya. Jadi gini, teman-teman semua, tadi untuk menggunakan ini ya, software Tinkercad ini bisa pakai 3D ya, tapi tadi itu hanya simulasi aja, hanya visual gitu. Kalau misalkan hanya untuk dicetak, itu nggak bisa untuk dicetak. Ya, karena tadi kalau untuk dicetak itu kan ada namanya aplikasi yang lainnya, ya kayak SketchUp dan lain-lain. Kak, apakah Tinkercad digunakan untuk desain rangkaian Arduino aja? Ya, iya, enggak juga sih, ya, enggak juga. Intinya rangkaian komponen lain juga bisa, tapi lebih umumnya familiarnya itu Arduino. Kenapa Asri Alfa jadi bertanya apa nih? Tanya aja yang boleh. Bertanya bisa langsung tulis aja ya pertanyaannya. Soalnya kalau pertanyaan terus ya. Sama Kak Rahman. Ya tadi kan udah dijawab ya Asri. Untuk desain 3D bisa kok. Bisa untuk desain 3D bisa. Yang penting tadi untuk mencetaknya itu nggak bisa. Hanya desain 3D aja ya. 3D-nya juga ya untuk paku ya, misalkan membuat kotak ya bulat sederhana gitu. Maksudnya nggak sempurna gitu, harus presisi nggak bisa. Tapi kalau hanya visual bisa gitu ya. Alfa. Jadi untuk penawaran kabel aturannya gimana kan? Sebenarnya gini, pewarnaan kabel di simulasi ini bebas ya, apa aja. Yang tadi itu yang saya sebutkan, kenapa power merah, ground hitam, itu kan rata-rata kan gitu kan, menggunakan ya hitam gitu. Yang lainnya bisa kok, mau orange, kuning, hitam, putih, itu bisa. Oke. Teguh, boleh. Apa tuh? Tanya apa?
Teguh. Pas Bang, pas. Pas dong. Masih Ini ada nih bukan pertanyaan lagi dari Vicky nih Kak, Vicky dari Yogyakarta. Software dan hardware apa ya, saja kenapa? yang harus dimiliki untuk membuat robot dengan Tinkercad atau controlling motor DC? Apa aja tuh kira-kira software sama hardware-nya, Kak? Maksudnya apa nih? Harganya apa gitu? Jumlahnya? Software atau hardware, dan hardware apa saja yang harus dimiliki? Jadi mungkin pertanyaan itu jenis software atau hardware apa gitu? Kenapa? Ini pertanyaannya itu yang tadi ya. Saya udah jawab ya berkali-kali. Tadi dari komponen-komponen ya? Ya hardware dan komponen itu sama aja. Oh iya, berarti pertanyaan gitu. Ya, software Tinkercad, kalau misalkan ada hardware-nya atau komponennya itu bisa langsung ke Arduino IDE software-nya. Nah, makanya kalian teman-teman semua yang di sini simak ya materinya dari awal sampai akhir nanti hari Minggu. Nanti ada info-info menarik ya. Gitu. Oke, teman-teman yang lain masih ada pertanyaan nggak? Oh ini nih, dari Muhammad Asri Fajri. Saya mau nanya juga Kak, saya ada disuruh mempelajari encoder pada motor DC sama dosen saya Kak. Itu encoder sebagai apanya ya Kak? Tadi saya lihat juga ada di Tinkercad. Encoder yang kayak gimana tuh Kak? Oh ini DC ya? Iya. Sebagai mau ini maksudnya mau penelitian nih. Jadi gini, kamu simak aja kan di encoder itu ini. Di encoder itu kan putarannya ya kan. Nah di situ ya kamu yang bertanya ini silakan kamu simak aja di situ. Itu bisa kok di Tinkercad. Di Tinkercad ya. Putarannya sama kok untuk ininya itu hampir sama codingannya dengan motor DC ya. Yang membedakan itu ya tadi di kakinya ya. Gitu. Makanya nanti untuk menanyakan proyek seperti itu lebih detailnya itu simak lah ya nanti sampai akhir atau sampai besok gitu. Ada lagi Kak Oke Kak, oke. Ya untuk di aku sudah nggak ada ya. Coba teman-teman yang lain masih ada atau enggak? Kita tampung satu pertanyaan lagi lah ya, terakhir. Habis itu kita tutup sesi tanya jawab kita sore hari ini. Masih ada yang mau ditanyakan? On the way berbuka, iya Kak Juran. Iya, soalnya kayaknya pertanyaannya udah dari tadi deh Kak. Soalnya kan selama sesi materi juga udah banyak tuh pertanyaan yang keluar ya. Ya, betul. Sudah cukup. Oke, nggak ada pertanyaan lagi nih. Oke, mungkin kalau ada pertanyaan ya. Masih ada nih Kak, pertanyaan terakhir. Oh, izin. Dari Riki Indra Gunawan. Izin bertanya Kak, waktu saya lihat rangkaian starter ternyata ada sistem layer gitu ya Kak. Gimana cara ngeceknya? Terima kasih. Gimana tuh cara ngeceknya Kak? Cara kirim hasil. Layer. Maksudnya gimana nih? Sistem layer gitu. Gimana cara ngeceknya? Boleh lebih detailnya lagi gimana maksudnya? Rangkaian starter. Oh, kalian ini bertanyanya itu di luar ini ya, di luar dari ini ya, motor DC kan? Ini ya, Riki Indra ya. Jadi semacam numpuk gitu. Oh, oke. Jadi gini, itu kan untuk merangkainya lah, anggap ya perangkaiannya atau layernya ya. Jadi kalian codingannya ya, berarti codingannya ya. Jadi codingannya itu gini. Codingannya itu cara membacanya kan ada tadi titik koma ya, titik koma dan seterusnya kan. Nah, itu bacanya itu dari atas ke bawah. Gitu ya, programnya ya. Ini sebutnya starter ini. Oke, enggak apa. Oke, kalau rangkaiannya ya sebenarnya enggak masalah kalau ditumpuk ya. Karena kan yang penting tadi antara misalkan terminal 1 ke yang ke B gitu itu sesuai. Karena
saran Kak, saya yang baru belajar pas ngodingnya dijelasin kenapa disambungin ke mana dan kenapa ke situ Kak gitu Kak. Oke. Adi Sasongko, ini terakhir ya. Adi Sasongko, saya akan jelaskan, oke? Saya akan jelaskan di hari Minggu. Oke, karena ini berhubungan nanti di hari Minggu juga, oke? Saya keep pertanyaan ini ya. Makanya supaya kalian penasaran penjelasannya, oke? Mungkin itu aja ya teman-teman semua. Mudah-mudahan yang di sini besok ya kalian masuk ya, karena ikutan workshop terakhir, karena yang terakhir itu pasti bagus ya, materinya itu pasti padat banget ya. Oke, seperti itu mungkin ya teman-teman semua ya. Tuh di situ tuh ada link yang dikirim ya oleh admin, mini projectnya di situ ya, kirim ke situ. Oke teman-teman, mungkin itu aja ya. Kak, programnya cuma 2 hari ya. Ya, programnya 2 hari. Ya, makanya kita maksimalkan. Ya, nanti ada kok programnya bukan hanya 2 hari ya. Tariki nanti ada tahap selanjutnya. Tapi ya untuk sekarang 2 hari. Sekarang 2 hari. Oke. Oke, mungkin itu aja ya teman-teman semua. Terima kasih ya sudah mengikuti kelas controlling motor DC tahap pertama ya. Mungkin saya serahkan aja ke Kak ya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah dan tadi ya pas pertama ya mic saya kurang kedengaran. Itu aja saya langsung ke Kak. Oke, terima kasih Kak Rahman. Teman-teman sekalian, alhamdulillah ya, rangkaian sesi diskusi kita sudah selesai dan terlaksana dengan baik. Kita sudah mendapatkan materi yang luar biasa dari narasumber kita, mulai dari pentingnya robotik hingga manfaat robotik pada era globalisasi seperti sekarang ini. Semoga materi yang disampaikan oleh narasumber kita pada hari ini bermanfaat dan membuat kita semua tergerak untuk belajar yang lebih efektif. Kemudian, terima kasih saya ucapkan kepada Kak Rahman selaku narasumber kita pada sore hari ini yang sudah mau berbagi ilmu yang sangat luar biasa terkait pelatihan pembuatan robot dengan internet. Dan terima kasih kepada audiens yang begitu antusias selama sesi diskusi berlangsung. Karena sesi diskusi telah selesai, untuk acara selanjutnya saya serahkan kepada host kita yang paling kece ya, yakni Mas Rian. Oke, terima kasih Kak Kak Rahman atas materi yang udah diberikan pada sore hari ini nih. Ternyata kita cukup produktif ya teman-teman semuanya untuk sambil menunggu buka puasa. Buat teman-teman yang udah buka puasa di daerah lain, selamat berbuka puasa terlebih dahulu. Nah, sebelum kita akhirin, ini saya mau kasih info, ngingetin lagi nih bahwa tugasnya untuk mini projectnya jangan lupa untuk dikerjain, karena itu sebagai salah satu poin juga untuk dicantumkan di e-sertifikat nanti. Kayak gitu. Terus besok jangan lupa hadir juga, kita mulai dari jam 9 pagi. Nah, kalau besok itu akan lanjutannya dari yang hari ini. Jadi hari ini sama yang besok kalau bisa hadir juga, karena itu akan berkesinambungan untuk materinya seperti itu. Terus link absensinya sudah dikirim ke WA masing-masing. Jadi nanti untuk diisi agar absensi kehadiran kalian tercatat di sistem kami. Terus mungkin cuma mau ngingetin buat panitia ditampilin terkait untuk value di sertifikatnya. Ya teman-teman yang tadi baru hadir juga mengetahui ini untuk value-value apa aja yang dicantumkan di sertifikatnya. Nah, ini buat teman-teman tadi yang baru hadir, bahwa di kalian nanti setelah mengikuti workshop ini juga kalian akan mendapatkan sertifikat yang mana di sertifikat nanti akan dapat nilai yang mungkin akan berguna ke depannya buat teman-teman semuanya. Untuk value yang
kriteria penilaiannya itu apa aja sih? Yang pertama itu administrasi, itu termasuk follow Instagram dari Artotech.id dan robotic inspiration-nya. Itu nilainya itu 19 poin. Terus untuk kehadiran Zoom itu di 2 hari, yaitu Sabtu dan Minggu. Seperti itu. Untuk beban nilainya itu cukup besar, itu 20 poin. Nah, Kak, kalau misalnya nanti saya cuma bisa hadir di Sabtu aja nih, Minggu saya nggak bisa hadir. Nah, mungkin akan ada pengurangan poin di situ. Nah, terus untuk besok itu nanti ada kuis. Kuisnya ini akan mendapatkan nilai sebesar 19 poin. Seperti itu. Nah, untuk mini project-nya, yang project hari ini nih, teman-teman tadi yang udah disampaikan, hari ini kan ada tugas nih untuk mini project-nya. Mini project-nya kan tadi udah disampaikan untuk sistemnya seperti apa, sesuai dengan materi yang hari ini. Nah, itu bobot nilainya itu 21 poin. Itu lumayan besar juga. Terus untuk project team-nya itu akan dilakukan besok. Jadi besok akan ada project team, karena besok itu kan istilahnya simulatornya itu lebih complicated daripada hari ini mungkin. Karena saya juga nggak paham, karena saya bukan narasumbernya. Jadi buat teman-teman ikutin aja besok pagi, jadi biar bisa untuk mengikuti materi-materi yang udah ada. Seperti itu. Nah, gas project 2. Oke, terima kasih Kak Fajri. Oke, sebelum kita akhirin, alangkah lebih baiknya kita untuk sesi foto bersama. Jadi dimohon untuk seluruh pesertanya bisa untuk menghidupkan kamera. Besok jam berapa, Kak? Besok mulai dari jam 9 pagi. Jadi spare-nya lebih banyak waktu. Kalau gini kan kita sedikit materinya karena kita juga sambil ngabuburit untuk buka puasa kan. Jadi kalau besok kita start dari 9 pagi, jadi kita langsung lebih banyak untuk materinya besok. Seperti itu. Oke, mungkin kameranya udah dihidupkan karena kita mau ada sesi foto bersama untuk dokumentasi. Mungkin panitia boleh dilihat untuk yang ini. Oke, udah hidup semua ya untuk kameranya. Oke, untuk panitia boleh disiapkan untuk mouse-nya, diklik untuk screenshot. 3, 2, senyumnya beri senyuman yang hebat, yang lebar. 3, 2, 1. Oke. Gaya lain dong, sarangnya. Ya. 3, 2, 1. Oke, gaya bebas, gaya bebas, gaya bebas. 3, 2, 1. Oke, siap. Panitia udah nangkap semua ya? Oke, kalau udah, mungkin saya akhiri untuk acara sore pada hari ini. Buat teman-teman yang mau berbuka puasa, boleh untuk berbuka puasa, yang masih menunggu beberapa menit lagi menjelang berbuka puasa ya. Saya akhiri untuk acara sore hari ini. Saya selaku pembawa acara, saya minta maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat salah kata dalam membawakan acara pada sore hari ini. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Ya.